Selamat malam semuanya, perkenalkan nama saya John River Bintang Senipar dengan NIM 41123109, jurusan Teknik Informatika dari Universitas Dian Nusantara. Hari ini saya akan menjelaskan tentang gereja sesudah zaman para rasul setelah meninggalkan dunia dari pertemuan keempat agama Kristen Protestan. Pertama-tama, pendirian gereja oleh Yesus Kristus. Dasar pendirian, gereja didirikan atas dasar pengakuan Rasul Petrus bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup, yang tercantum dalam Matius 16 ayat 18. Yesus menjamin bahwa bahkan alam maut tidak akan menguasai gerejanya. Kedua, ada Pentakosta. Gereja secara resmi dimulai pada hari Pentakosta, saat Roh Kudus turun dan memberi kuasa kepada rasul untuk memberitakan Injil. Peristiwa ini terjadi setelah kenaikan Tuhan Yesus sekitar tahun 30 Masehi. Kedua, perkembangan gereja. Awal perkembangan gereja itu terjadi setelah khotbah Rasul Petrus di Pentakosta, sekitar 3.000 orang bertobat yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41. Jumlah ini terus bertambah dengan cepat, mencapai sekitar 10.000 dalam waktu setahun. Kedua, pusat gereja. Pada awalnya, gereja berpusat di Yerusalem. Namun penganiayaan membuat orang Kristen tersebar ke berbagai wilayah, seperti Yudea, Samaria, Syria, Asia Minor, Yunani, dan Italia. Ketiga, para rasul. Rasul Petrus memimpin pertobatan orang Yahudi, sementara Rasul Paulus memimpin pelayanan kepada orang non-Yahudi. Ketiga, tantangan yang dihadapi. Ada macam-macam tantangan yang dihadapi oleh penyebar Injil pada zaman awal-awal Tuhan Yesus kenaikan. Yang pertama, ada ajaran sesat. Pertama, Rasul Paulus melawan pencampuran Injil dengan tradisi Yahudi di Galatia. Kedua, ada Rasul Yohanes menghadapi ajaran agnostik yang mulai berkembang di akhir abad pertama. Kedua, ada perpecahan. Jemaat di Korintus mengalami perpecahan karena mengagungkan pemimpin tertentu. Ketiga, ada penolakan dari agama lain. Kekristenan ditolak oleh agama Yahudi dan sistem kepercayaan lokal lainnya. Keempat, ada penganiayaan. Ada dua penganiayaan yang terkenal. Pertama, penganiayaan awal. Dimulai dengan kematian Stefanus sekitar tahun 35 Masehi, diikuti oleh penganiayaan terhadap jemaat di Yerusalem. Kedua, ada penganiayaan oleh Nero. Setelah kebakaran besar di Roma pada tahun 64 Masehi, Nero menuduh orang Kristen dan menganiaya mereka secara brutal. 4. Pengorbanan para martir. Ada tiga contoh yang dapat kita ambil. Pertama, ada Stefanus. Stefanus itu adalah martir pertama yang dirajam hingga mati, yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 54 sampai dengan 60. Kedua, ada Rasul Paulus, dipancung di Roma sekitar tahun 66 Masehi. Ketiga, ada Rasul Petrus, disalibkan terbalik di Roma pada masa Nero. Kelima, ada faktor keberhasilan gereja mula-mula. Pertama, ada kuasa Roh Kudus. Roh Kudus memberikan keberanian dan hikmat kepada para rasul dan jemaat. Kedua, kerohanian jemaat. Jemaat bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, persekutuan, pemecahan roti, dan doa yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 42. Ketiga, ada pengenalan yang benar akan Kristus. Dasar iman yang membuat gereja bertahan dalam penganiayaan. Dan keempat, ada kesaksian hidup. Keteguhan hati para martir menjadi inspirasi bagi orang lain untuk percaya kepada Kristus. Keenam, penganiayaan di bawah kekaisaran Romawi. Penganiayaan oleh pemimpin agama Yahudi dimulai dengan pembanjaran para rasul yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 17 sampai dengan 42. Dan kedua, ada penganiayaan oleh Nero. Orang Kristen dijahit ke kulit binatang dan dibiarkan dimakan anjing, dijadikan obor hidup untuk pesta Nero, dan disalibkan. Ketiga, ada penganiayaan oleh Domitianus. Rasul Yohanes diasingkan ke Pulau Patmos karena imannya. Ketujuh, pelajaran bagi gereja masa kini.
Terdapat 3 hal yang dapat kita pelajari. Pertama, kesetiaan. Gereja abad pertama menunjukkan keteguhan iman, meskipun menghadapi penganiayaan yang banyak, apalagi di zaman kekasaran Nero. Kedua, komitmen pada pengajaran. Mereka bertekun dalam firman Tuhan, ibadah, dan doa yang dimulai dari tempat kecil, besar, hingga sampai saat ini. Ketiga, penerusan Injil. Gereja masa kini diajak untuk melanjutkan semangat dan visi gereja. Mula-mula dalam menyebarkan Injil kepada seluruh dunia dan sampai ke pelosok dunia. Ke-8 ada timeline penting yang dapat kita pelajari dalam sejarah abad pertama. Dalam tahun 30 Masehi, Yesus disalibkan, bangkit, naik ke surga, gereja dimulai pada Pentakosta. Tahun 35 Masehi, Stefanus menjadi martir. 40 Masehi, istilah Kristen pertama kali digunakan di Antioquia. Tahun 64 Masehi, penganiayaan besar oleh Nero setelah kebakaran Roma. Tahun 67 Masehi, Rasul Paulus dan Petrus mati martir di Roma. 70 Masehi, Yerusalem dihancurkan oleh Romawi, Bait Allah dihancurkan. Tahun 90 Masehi, Rasul Yohanes diasingkan ke Pulau Patmos. Yang dapat kita pelajari dalam hal ini adalah sejarah gereja abad pertama adalah bukti nyata bahwa gereja adalah karya Allah yang dipelihara oleh kuasanya. Meskipun menghadapi tantangan besar, gereja mula-mula tidak hanya bertahan tetapi berkembang pesat karena dasar iman mereka yang kokoh kepada Yesus Kristus dan pengaruh Roh Kudus. Sejarah ini memberikan teladan bagi gereja masa kini untuk tetap setia dalam iman, memberikan Injil, dan hidup dalam pengarahan kepada Tuhan. Terima kasih.